البشر ظل المرسلين لواء. Orang kampusnya punya WA grup, tahu kita meninggal, bini kita digodain baik. Ujung-ujungnya bini kita dibonceng sama dia. Hei Pak, makanya jangan bangga punya bini cakep Pak. Ujung-ujung kita mati, bini kita dibonceng sama orang. Lah pokoknya itu mau ujung-ujungnya. Apalagi bini kita cakep, licin. Lewat. Apalagi R sama RT udah mengisar baik. Gue ngelancong masuk, ada Ipin lagi, aduh. Ipin gak bimbing lagi, gue mau masuk ke malu nih ya, ada janda ya kan, malu dia. R sama RT ngintip baik. Aduh. Nah kalau istri kita meninggal dunia sama, cincinnya dibukain, kalungnya dibukain, gigi emasnya juga kalau dipakai dibukain sama kita. Buat apaan? Kawin lagi. Lebih nih kita ya, dipendam, dikubur ya kan, nah kita injek-injek. Kita ngomong paling kuat mah lu jambe kaki ya. Gue ada demen sama si Maryam nih. Udah WA gue lagi sakit kemarin, rumah sakit 3 hari gue udah WA sama dia. Maryam, lu ke rumah sakit temen bini gue nih ya. Maryam datang. Lah bininya gak curiga, jangan-jangan bininya mati gara-gara si Maryam datang tuh. Bisa jadi. Ahluhu, keluarganya nganterin semua, dia pulang. Wa maluhu, hartanya, motornya yang baru rapi kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Yang jawab salam saya mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Ciri yang amin gedean dikit hutang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzala taurata ala jabali turi fi kitabikal mastur. Alhamdulillahilladzi bil ghina mazkur wa bil izzi wal jalali mashhur wa ala syara'i wa darra'i mashkur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan sahibul bait wa sahibul musibah, keluarga besar daripada engkong saya, Kong Jahya bin Haji Damang. Mudah-mudahan senantiasa keluarga besar ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiah yang sedang sakit, dan mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Tak lupa kepada para tokoh agama, para tokoh masyarakat, hadir pula alhamdulillah Tuan Guru kita Al Habib Mustafa. Mudah-mudahan Tuan Guru kita ini senantiasa diberikan sadar Allah, diberikan panjang umur dan senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan beliau, amin ya rabbal alamin. Tak lupa hadir pula guru kita Al-Mukarram Haji Ustadz Misja. Alhamdulillah beliau hadir jauh
dari seberang Banten itu ya, sama dong. Mudah-mudahan Tuhan Guru kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur dan diberikan keberkahan juga dalam kehidupannya. Tak lupa Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nurul Huda CS. Udah lama ketemu. Alhamdulillah masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa kepada para jamaah, Pak RT dan juga Pak RW yang hadir pada kesempatan malam ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Karena dengan izinnya lah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, dan kita nggak tahu skenario Allah itu seperti apa. Kita sudah rencanakan dari malam pertama, ternyata nggak bisa hadir, malam kedua pun nggak bisa hadir. Alhamdulillah di malam yang ketiga Allah berikan izin kita bisa hadir di malam hari ini. Ketemu dengan Ustadz Nurul Huda, yang gantengnya hampir mengalahkan gantengnya sama saya. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah malam ini niat baik kita melangkahkan kedua kaki kita ke tempat majlis zikir dan majlis takjiah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah. Salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada kariban junjungan kita, penghulu kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi-tabinya, dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan syafatul uzma dari baginda Rasul, berhak menempatkan raudhah min riyadil jinan, yakni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Para jamaah takjiah yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat kematian sudah barang tentu yang namanya manusia pasti menemukan yang namanya kematian. Cuman waktu dan harinya, jamnya dan tahunnya kita nggak tahu. Kalau mungkin Ustadz Nurul Huda bisa meramal seseorang yang nasibnya umurnya akan habis di minggu besok, mungkin Ustadz Nurul Huda juga bikin undangannya. Ya Ustadz, ini semua rahasia Allah. Dan meninggal dunia, wafat atau kematian ini nggak lihat umur masalahnya. Jangan mentang-mentang badan kita masih segar sehat kita berpikir ntar dulu lah urusan ngaji, minggu besok masih ada ke masjid. Minggu besok. Karena namanya umur mah nggak lihat usia, nggak lihat dia orang kaya, nggak dia lihat dia lurah, RW, apalagi hansip. Kalau urusan lurah aja meninggal dunia, RW meninggal dunia, apalagi hansip yang kerjanya cuma nungguin angin. Iya, mudah-mudahan panjang, amin ya rabbal. Kayaknya Pak RW takut banget. Lalu jangan mentang-mentang jadi RW badannya sehat, kuat, duitnya banyak. Di kampung saya RT badannya gede banget. Sakit kagak dia. Pulang jaga dia ape rumah ngos-ngosan tidur, subuh bablas. Badannya gede bang, seger. Apalagi RT. Apalagi hansip. Ini cuma jagain portal doang, dikasih digocek. Tanya bang buat ngopi, enggak buat cicil motor. Kayak hansipnya. Jadi namanya kematian ini enggak lihat namanya umur, enggak lihat yang namanya enggak apa, usia, enggak lihat yang namanya badannya seger, enggak. Tidak sedikit yang muda meninggal duluan, yang tua masih pada hidup, sehat, giginya masih utuh. Tapi yang tua juga nggak boleh sombong.
Gua nih umur gua udah 67, gua masih sehat. Lu umur baru 45 sakit-sakitan. Ke rumah sakit Medika 3 minggu. Orang sembuh-sembuh dibawa pulang. Dapat 4 hari dibawa lagi ke Bakti Asih. Bakti Asih cuma numpang nginep doang, diusir sama dokter, suruh bawa pulang. Dari Bakti Asih udah pusing keluarganya, dibawa lagi ke rumah sakit Tarakan. Lo penyakitnya apa? Jadi yang namanya usia ini rahasia Allah. Dan ketika ajal akan menjemput kita, ruh akan dipisahkan dari jasadnya. Kita nggak bisa barang menolak sesaat pun. Kali Ustadz Nurul Huda temennya pas mau meninggal dunia di Meru, ya dia pindah ke Sukabumi. Biar jangan meninggal, kalau jepit malaikat keder. Malaikat keder. Orang PA, malaikat keder. Karena saya punya cerita. Pada saat saya ngurus tsunami Selat Sunda di Banten Sumur, ada satu keluarga yang ketika bencana tsunami dia pindah karena takut tsunami susulan. Ini umur Pak. Di tsunami Sumur dia selamat sekeluarga, pindah di Bopong sama menantunya, dibawa ke Sukabumi, tinggal di lereng gunung. Baru dapat 4 hari ngurus orang yang kena musibah bencana tsunami, ternyata Sukabumi ya kan longsor. Dicek oleh FPI Sukabumi, ternyata yang meninggal pindahan dari sumur. Umur tuh Pak. Ya cuma pindah sari doang, mindahin doang ke Sukabumi. Yang jelas meninggal bukan di sumur, meninggal di Sukabumi. Itu umur kita. Jadi ini kita yang masih menyepelekan umur, menyepelekan ajal, menyepelekan ruh, dipisahkan dari jasadnya, siap-siap baik. Banyakin istighfar. Banyakin yang namanya kodok sholat. Kan kita maka udah ketinggalan, udah belos, lupa kita. Johor yang kemarin belum dibayar, ini Johor udah mengutang lagi baik. Bapak bayar utang ke warung Ucok, terus kurang, masih ngutang lagi. Kata Ucok, ya dikatain sama Ucok, Bang, mendingan jangan berutang dah. Abang jangan belajar sini kalau ngutang lagi. Ucok aja ngomong, Ucok. Lah kita sholat zuhur utang, subuh masih utang, yang tahun lalu masih berderet subuh utangnya. Kenapa harus kita bicarakan sholat? Karena manusia yang pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Jadi yang pertama nanti akan dihisab di yaumil qiyamah bukan permasalahan harta kita, bukan masalah jabatan kita, bukan masalah pena yang kita sering pakai buat tanda tangan, bukan, tapi sholat yang kita kerjakan. Makanya ulama mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat tiangnya agama. Dalam rukun Islam, coba buka Sapinah, kitab yang paling kecil baik. Arkanul Islam khamsah, yang pertama antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sifatnya yang pertama dalam arkanul Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Bisa kita yakin. Pas nikah doang. Itu juga diajarin. Padahal orang Islam ketika sholat saja berapa kali dia baca syahadat? Sholat maghrib 2 kali, tahiyat pertama sama tahiyat terakhir 2 kali kita baca syahadat. Tapi kadang-kadang lupa mulu. Itu orang yang jarang ke masjid, jarang ke musola, jarang diri di atas sejadah. Dirinya depan gaplek. Di sini insya Allah nggak ada yang ngaku. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam arkanul Islam yang kedua adalah sholat. Maka orang Islam ini wajib sholat, nggak boleh ditinggal. Pak Ustadz nggak kuat diri, duduk. Pak Ustadz kalau duduk saya gemeteran, tidur. Cuman jangan merem. Dipraktek
Andaikan kita nggak mampu berdiri, kita pakai duduk. Duduk di antara dua sujud, nggak sanggup duduk di antara dua sujud kesemutan. Apa mungkin emang dasarnya nih kaki udah setruk, nggak bisa ditekuk. Berbaring diatur oleh fikih. Pak Ustadz kagak sanggup berbaring, iya pakai bahasa isyarat lah. Kalau misalkan rada meremnya dikit itu kayak orang ngintip, itu namanya lagi ruku. Kalau merem sujud. Pak Ustadz boro-boro mau kedip-kedipan, orang merem mulu matanya, udah bungkus. Kau tidak sanggup berdiri, disuruh duduk nggak mau. Duduk aja masih nggak sanggup, disuruh berbaring. Berbaring saja masih nggak sanggup, dikasih bahasa isyarat dalam sholat. Saking pentingnya tuh sholat dalam hukum Islam. Kalau sudah nggak sanggup yang namanya isyarat, matanya nggak bisa melek, merem terus, ya saya sih panggil ambil baik udah. Mandiin, bungkus, pendem, beres. Kedua sholat. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Tuh sebulan penuh, ada yang 30 hari, ada yang 29 hari, jangan berantem. Yang 29 ada yang 30, lu kelamaan puasanya, lebaran belakangan. Lalu pengen lebaran duluan 29 hari, sama baik. Asal dia yakin hari itu puasanya buka, lebaran harus buka wajib, jangan puasa baik. Kenapa? Karena hari tasrek. Ini mau puasanya 29 hari yakin, ya kan idnya besok 30 hari. Ini puasa baik. Ada yang yakin puasanya 30 hari, idnya 29 hari, lalu punya utang. Yang ketiga tuh puasa di bulan Ramadan. Yang keempat zakat. Yang kelima pergi haji jika mampu. Nih hukum Islam seperti itu. Nah coba bayangkan, kalau saja ini satu botol yang kita pegang, anggap ini rukun Islam yang 5 perkara. Ya Pak. Kalau saja syahadat sudah kita pegang, sholat sudah kita laksanakan, puasa Ramadan telah kita lakukan pula, zakat telah kita keluarkan, pergi haji jika mampu, karena memang kita punya dana. Tapi seandainya di antara kita ada beberapa rukun yang tertinggalkan, misalkan, Pak Ustadz, haji saya belum mampu, keluarin dah. Mengapa nggak mampu? Ya, boro-boro pergi haji Pak Ustadz, buat makan sehari-hari susah banget, ngojek, libur mulu. Narik Grab, mah ke bawah apa? 12-an mulu, utang di mana-mana. Mungkin pergi haji nggak mampu dia. Mau jual tanah orang punya, suratnya orang ada surat Yasin doang. Lah meninggal dunia lagi baik. Rukun haji dikeluarkan, Islam masih kuat. Kalau kita tarik kembali, zakat yang harus kita keluarkan dalam rukun Islam mungkin saja karena kita ini orang-orang nggak mampu. Atau mungkin kita ini mustahil zakatnya. Kita orang yang miskin, doa apa, boro-boro buat zakat, buat makan juga kita masih minta-minta, keluarkan zakat. Islam masih kuat Pak. Islam masih kuat. Pak Ustadz, puasa saya kadang-kadang kelayaban kemana-mana. Ngambilnya pakai bahasa musafir, kata Ustaz Haji Mirzama, katanya kalau misalkan musafir boleh buka. Karena lagi dalam perjalanan, orang yang musafir boleh nggak puasa. Oh Jepake, Tenabang buka, loon tuh orang. Tenabang berapa kilo sih dari sini? Tenabang paling 12 kilo ya, 13 kiloan. Yang disebut namanya musafir, lulungan ini yang jarak tempuhnya bisa dikatakan sholat saja masih bisa kita jamak. 89,7 kilo, anggap 90 kilo perjalanan. Bapak dari sini ke Sukabumi, itu ketemu yang namanya 90 kilo. Boleh, sholatnya di jamak atau di kosor, puasa juga boleh. Kalau nggak kuat, jangan, Tenabang jebol. Anggapnya Allah juga tahu gue capek. PA tuh orang.
Ya lu capek lu bikin-bikin. Dari lantai atas ke lantai 10 sampai ke atas masih lu puterin baik, beli kagak. Lah gimana kagak pusing berantem sama bini? Iya kita. Dari lantai atas apa lantai 10 kita mau muter doang, bini diajak muter-muter doang. Mentang-mentang kata bini, Pak, gua udah cakep banget nih, Pak. Lu ajak kemana? Kayak gua jalan-jalan. Tenabang mah boleh. Bener jalan-jalan dong, tenabang belanja kagak. Bisa berantem, jebol dia. Akunya apa adanya? Ya Allah juga tahu gue capek. Gue juga habis berantem bini gue nggak beli baju baru, ya kan? Allah juga tahu. Bukan masalah Allah tahu, Bang. Permasalahan kita yang bikin-bikin lah, kata abang cuma 13 kilo jebol, anggapnya musafir. Ilmu dari mana? Anggap puasa kita dalam perjalanan musafir boleh buka. Tinggal 2, sahadah sama sholat. Haji masih kuat ketika dikeluarkan, zakat masih kuat ketika kita nggak keluarkan pula, puasa masih kuat Islam kita. Kalaupun memang puasa kita nggak lakukan karena mungkin sakit, kita ulur, kuat masih. Coba sholat kalau kita keluarkan, maka akan hilang Islam kita. Pantas ulama mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ini tiang pondasinya adalah sholat manusia. Sholatnya baik, maka insya Allah akan ikut baik kita semua amal-amalannya. Tapi kalau sholatnya rusak, maaf, orang sholat mah pikiran kemana tahu, Pak. Bapak pulang ngojek, pas sampai rumah kunci kagak dicopot di motor. Sama bini berantem, mah kunci motor gua mana? Lah kagak tahu, dicari jaket nggak ada, dicari lemari nggak ada, dicari di depan TV juga kagak ada. Lakinya udah ngambek marah, kata bini, Bang lu sholat dah. Pas sholat baru usolli Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Kunci di motor masih nyangkut, gue berantem sama bini gue. Kunci masih nyangkut di motor, dia berantem sama bininya. Sholat inget kunci. Ada juga yang lagi sholat inget HP. Baru baca bismillahirrahmanirrahim, aduh handphone gue bunyi lagi, aduh jangan-jangan si Maryam WA ini. Mana bini gue lagi dapur lagi, handphone gue pas di dapur di atas kulkas ya. Bini gue buka dah, gue berantem habis sholat dah. Maryam WA ini, padahal bukan si Maryam, Pak Ero yang WA mah. Curiganya udah curiga ting-ting, pokoknya udah 1000 derajat curiganya. Cuma gara-gara WA lupa lu handphone gue, mengapa gue gak getarin ya. Gara-gara HP sholat jadi berantakan. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasin. Kata Allah itu seperti itu. Wa innaha lakabirah, orang yang sholat, orang yang melakukan sholat adalah seperti diibaratkan orang yang mendaki sebuah pendakian yang terjal, yang siap badan kita dihempas dari kanan, kiri, belakang, dan depan. Ini angin siap nih nempur badan kita. Orang sholat, Pak. Orang sholat. Coba bayangin. Segala pupuk pohon ingat waktu sholat. Segala utang teman yang kurang bayar pohon ingat masih waktu sholat. Segala mancing dibayarin. Waduh, gue mancing kemarin sama si Yuni, ya kan. Kenapa gue ngajak si Sarah? Sarah padahal WA gue mulu kemarin, ya kan, pengen diajak mancing. Ini mancingnya udah banyak, cuma dikit doang. Sholat bisa ingat. Kenapa? Wa innaha lakabirah. Orang yang sholat diibaratkan seperti orang yang mendaki sebuah pendakian yang terjal. Siap-siap baik. Pak Ustaz, saya mau husu. Boro-boro orang sekarang sholat husu. Apalagi zaman corona, duit susah. Udah itu bantuan BLT-nya lambat banget. Beras habis, bini ngambek. Yang kerja dirumahin, yang kuliah online, yang sekolah online. Lah kan bapak-bapak sama ibu-ibu lah kan kalau main nggak ada yang online. Pengen to the point aja. Ujung-ujungnya banyak istri jadi pengusaha, lakinya nganggur. Laki nggak kerja 3 bulan nggak dapat gaji, lah bini ada TV dijual, ada kulkas dijual, kan jadi pengusaha. Pengusaha jualan TV sama kulkas. Bayangin, Pak. Gara-gara corona 2 tahun kita menderita. Ustaz bisa tuh undangan ceramah hilang semua. Ustaz Nurul Huda undangan ceramah hilang semua. Rajab pulang, wah pokoknya hilang semua Ustaz ya. Untung-untungnya ada yang meninggal.
Ada yang meninggal dunia doang. Tahlil nggak dilarang, ceramah juga nggak dilarang. Kenapa? Orang meninggal kan nggak direncanain. Kalau misalkan Haji Nurul Huda ceramah di depan hajat, yang punya hajat gomelin, ditutup sama panitia. Satpol PP datang, dinas perhubungan datang, RT udah cerebat, RW udah ngomel mulu, udah tuh jangan hajatan apa, lagi corona begini, entar kan para virus kena semua, RW takut. Ah itu mah penangkal hujan. RW takut. Udah gitu Ustaz ditakut-takutin, lah kan Ustaz makin takut. Tak lu jangan ke masjid, ngapain? Udah sholat rumah baik, masjid kita kunci baik. Masjid dikunci. Bayangin Pak, corona sadis dia. Dia sukses menghancurkan kita, sukses memperpecah belah kita, sukses memisahkan antara mantu dan mertua. Mertua mau datang ke rumah mantu dicegat. Jangan Pak, jangan ke rumah. Kenapa ntar bapak bawa corona lagi? Saya curiga sama bapaknya ada. Curiga mertua, kan mantu bloon. Udah gitu mantu mau ke rumah mertuanya. Mbak, ayah mau ke situ, jangan dong. Di sini lagi kena virus banyak banget orang. Waduh bingung mantunya. Lah perasaan kata mantunya, lah gua ke Sukabumi nggak ada yang larang. Ke Cirebon nggak ada yang larang. Masa ke rumah mertua dilarang? Wah orang beres nih hukumnya. Lah ke rumah mertua dilarang. Saya mau lebaran ke sini nggak boleh. Encang saya udah WA duluan. Tong lu jangan pada kesini ya, mau apa Cang? Ya nggak apa-apa sih, Encang nggak nerima hari ini mah ya kan, pakai WA baik. Kan lebaran kalau pakai WA nggak resep banget. Satu, lebaran kita harus bawa tentengan. Kedua, lebaran yang bikin girang anak kita datang di persen. Yang bikin girang. Lah kalau pakai WA, lah sampai nganterin kue sampai mersen. Coba bayangin Pak, kita lebaran pakai WA ya kan, mohon maaf lahir batin, mohon maaf ya, Encang. Ayah nggak bisa datang ya kan, lah lu nggak mersen gua tong ya kan. Ya habis saya nggak boleh masuk, nggak boleh ke rumah lah saya. Jadi persen transfer aja. Gara-gara corona ya kan persennya transfer. Saking hebatnya lebaran yang paling hebat, paling canggih musim corona doang. Sistem transfer. Orang sini mah nggak ada yang kayak gitu. Orang sini mah orang nggak tahu mau corona sih ya. Iya lebaran aja udah masjid penuh, musola penuh, tarawih juga penuh. Tuh orang kita nggak takut sama corona. Ya urusan mati mah tadi kata Ustaz. Urusan mati baik, yang sakit bisa hidup lagi, yang nemenin orang sakit di rumah sakit pulang bisa mati. Itu namanya mati gitu Pak. Ini bapak kita, saudara kita, teman kita sakit dirawat 3 minggu langsung musim rumah sakit, kita begadang tiap malam, naik turun tangga. Nah kalau suster sama perawat kan bisa naik lift, kita nggak boleh naik tangga. Bayangin 3 minggu naik turun tangga kita gempur iya. Urusannya yang sakit sehat yang nemenin bisa mati. Di Kayu Gede ada yang kayak gitu. Bininya masuk ke rumah sakit ditemenin sama lakinya. Lakinya sayang banget sehidup semati. Ditemenin tuh bininya ya kan, mah jangan sampai sakit, jangan sampai meninggal mah, papa udah tua nggak ada temennya. Iya, bininya sembuh pulang, babanya balik ke rumah sakit. Babanya sembuh, anaknya kecapean, anaknya yang modal. Tuh umur kayak gitu Pak. Jadi kita harus menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka putus hubungan dia kepada dunia. Urusan arisan lewat, yang pindah sama anaknya, sama ahli warisnya. Urusan bergabung dengan saudara-saudaranya pindah sama anaknya, sama mantunya, sama bininya, ahli warisnya. Ya Pak. Yang tersisa 3, shadaqatun jariyah au ilmu yang tabau bi aw waladun shalih yad'ula. Kalau untungnya kalau yang meninggalnya ahli ibadah. Yang meninggal ahli ibadah ketika malaikat ngintip sapakir, yang meninggal tangga dekat masjid, wah ahli ibadah dia mah. Lalu tahu loh orang tiap waktu dia ke masjid mulus, emang yang mukul beduk siapa? Dia. Yang mukul beduk dia, yang megang mic dia aja, yang komat dia juga, yang imam sapakar dia juga.
Lah makmumnya, lah dia juga emang sendiri sholat subuhnya. Hebat. Oh, ketika meninggal dunia malaikat munkar nakir udah ngintip baik. Diantar sama ahluhu, saudara-saudaranya, keluarganya, teman-temannya. Wa maluhu, hartanya, mobilnya ikut nganter juga. Cuman nggak pakai mobil Pajero dia naiknya. Yang meninggal dunia kendaraannya super istimewa, supirnya 4, kadang banyak, di kurung batang. Dan harga yang paling istimewa, paling fantastis, orang mampu buat bikinnya, tapi nggak mampu buat naikinnya. Di kurung batang. Kendaraan yang paling angker. Penumpangnya atuh, supirnya banyak. Udah kurung batang doang. Kalau mobil Fortuner penumpangnya 8, supirnya atuh, berarti 7 penumpangnya. Fortuner. Keluarganya ketika dia mengantarkan jenazah keluarga orang tuanya masuk ke alam kubur, ini keluarganya kembali ke rumah masing-masing. Bininya yang cakep banget, yang laler tuh kalau nemplok-nemprosodan. Oh, bini mana tuh orang suka orang Cianjur nih. Atau bini juga ngomong, "Pak, mohon maaf ya Pak, Mama nggak bisa nemenin, udah beda alam." Iyalah, lu alam dunia, ini mah alam kubur. Bini yang cakep banget, yang katanya sayang, serius mati, boro-boro mau nemenin kita di alam kubur. Dia pulang sama anak-anak kita. Ujung-ujungnya bini kita ditemenin sama teman WA keluarga grup kita. Loncong tuh bocah, di grup kita ada WA. Ke orang kampusnya punya WA grup. Tahu kita meninggal, bini kita juga udahin baik. Ujung-ujungnya bini kita dibonceng sama dia. Hei Pak, makanya jangan bangga punya bini cakep Pak. Ujung-ujung kita mati, bini kita dibonceng sama orang. Lah pokoknya itu mau ujung-ujungnya. Apalagi bini kita cakep, licin. Lewat. Apalagi RW sama RT udah mengisar baik. Gua ngelancong masuk, ada Ipin lagi, aduh. Ipin gak minggir lagi, gue mau masuk ke rumah lu nih ya, ada janda ya kan, malu dia. RW sama RT ngintip baik. Aduh. Nah kalau istri kita meninggal dunia sama, cincinnya dibukain, kalungnya dibukain, gigi emasnya juga kalau dipakai dibukain sama kita. Buat apaan? Kawin lagi. Lebih nih kita dipendam, dikubur ya kan, nah kita injek-injek. Kita ngomong paling kuat, mah lu jabek lagi ya. Gue ada demen sama si Mariam nih. Udah WA gue lagi sakit kemarin, mau sakit 3 hari, gue udah WA sama dia. Mariam, lu ke rumah sakit temen bini gue nih ya. Mariam datang. Lah bininya gak curiga, jangan-jangan bininya mati gara-gara si Mariam datang. Bisa jadi. Ahluhu, keluarganya nganterin semua, dia pulang. Wa maluhu, hartanya, motornya yang baru rapi kredit ditinggalin, enggak dibawa. Kalau ada motor NMAX baru masuk alam kubur, Ustaz Musa duluan ya kan, berebut. Wah, makamnya ada NMAX-nya nih, gua aja masuk duluan ya kan. Tuh, saking nggak ada harta yang dibawa ke alam kubur. Ya Pak, kali orang Muria mah ada mobil Fortuner masuk ke kubur. Di sana ada sejarahnya, dulu ada ceritanya. Orang kaya raya punya bandanya luar biasa, tanahnya di mana-mana. Pas mau meninggal dunia dia pasti sama anaknya, kalau misalkan bapak meninggal tolong cari orang yang bisa nemenin bapak di alam kubur, bikinin dia pisahin di samping bapak. Kata anak, siapa? Bilang kalau misalkan dia mau dikasih separuh hartanya. Anaknya saking bilangnya iya. Pas meninggal dunia dia bikin sayembara. Siapa orang yang mau nemenin bapak saya di alam kubur dipisahin, pokoknya dikasih banda harta separuh dari milik bapaknya. Orang kampung gak ada yang mau. Serem banget gue nemenin dia meninggal. Ada ibu-ibu ngotot orang miskin ya kan, lakinya tukang kampak pohon. Kata dia, Pak udah lu aja Pak, rumah kita gubuk, kapan lagi kita punya tanah, kita kan banda setengah dari dia ya kan. Emang bini mata duitan. Bini nyosor pe sama bapaknya, udah cepat. Bini lakinya gak mau, domelin. Akhirnya tuh laki gara-gara bininya jadi mau. Dibikinin sebelah almarhum, dikuburin dia separuh semua sama pakai dinding ari-ari. Nah pas ditinggal saudaranya semua, malaikat datang, munkar sama nakir, rokib sama atib. Munkar nakir datang. Assalamualaikum. Malaikat ke saya, jangan ke saya, ke dia. Gua ke dulu. Lah saya mau belum meninggal.
Saya belum meninggal. Gua kalau dulu, lalu ngapain ada di sini kalau meninggal? Saya mah disuruh sama bini saya. Suet tuh gara-gara begini gue ditanya malaikat duluan. Saya bukan saya yang meninggal tuh Pak Haji. Bos, saya mah belum meninggal. Lu ngapain di sini? Pakai kain kapal segala, pakai dibungkus, pakai dinding ari-ari, lu dipendem. Saya belum meninggal, saya disuruh bini saya. Siapa nyuruh bini saya? Mengapa makan disuruh? Katanya dapat sayembara. Emang lu kerjaan di mana? Saya tukang potong doang. Potong apa? Potong kayu. Potongnya pakai apa? Pakai kampak. Lah kampak dari mana? Lah beli. Masa nyolong? Lu beli dari mana? Ya pakai duit lah. Duitnya dari mana? Ya duitnya saya usaha lah. Usahanya usaha apa? Waduh pusing dia, 40 hari tanya itu doang. 40 hari tanyain kampak, duit kampak dari mana, duitnya dari mana, 40 hari. Bayangin Pak. Pas keluar 40 hari, waduh keluarganya udah girang, bininya udah girang banget. Oh separuh harta buat gua nih, laki gua hebat. Pas keluar dibuka, lakinya kabur. Tolong kabur, Pak kenapa Pak? Saya kagak mau, kenapa? Nggak mau, kampak aja satu ya kan, nanya 40 hari, apalagi setengah banda dia. Kampak doang satu, nanya 40 hari, pokoknya kagak beres. Apalagi dikasih setengah banda, Pak Haji, waduh nggak mau dah, lu aja mah yang ambil, gua kagak mau. Lakinya kagak mau tuh, akhirnya lakinya tobat. Langsung dikali mau ada kayak gitu tuh. Tukang kampak doang, nanyanya apa 40 hari. Serem. Ya Pak. Lah kalau punya kampak coba kita tanya. Kalau misalnya kita tukang pohon, kamu pohon dari mana? Belilah di mana? Dari Cipanas dikirim. Berapa dia belinya? Ya satunya ada yang 6.000. Lu jual berapa? 20.000. Kalau lebihnya banyak amat. Ya terserah gua lah yang jual ya kan. Malaikat aja ngobrol. Saking hebatnya tuh kita. Semua yang kita lakukan di alam dunia ini nggak bakal lewat pertanyaan nanti di yaumil kiamah. Maka untung orang yang kalau punya apa-apa nanyanya dikit doang. Kayak tukang kampak yang punya kampak doang 40 hari Pak. Coba yang kita yang punya mobil dari mana? Belinya pakai apa? Kredit lah. Berapa tahun? 4 tahun. DP-nya 20 juta. Wah, Allah, nanya kredit mobil lama banget. Aduh, pusing Pak. Udah lah, nggak usah punya mobil kita. Numpang bayar sama temen. Semua yang bakal kehidupan kita ini terjadi nanti bakal dipertanyakan di yaumil kiamah di hadapan Allah. Dan di alam kubur saja udah ditanyain. Apalagi di yaumil mizan. Ya Pak, maka siap sholatnya diperbaiki. Insya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau yang meninggalnya ahli ibadah, ketika malaikat munkar nakir hadir ke makamnya, ngintip dia, ternyata masih ada amil yang nongkrong di makam. Kata malaikat, Kir, ngapa Kar? Waduh, belum bisa masuk nih. Kenapa? Ada yang nemenin di makamnya. Ternyata amil lagi megang Quran ngajiin. Ini yang makamnya yang meninggal ahli ibadah. Datang Ustadzul Huda ngajiin gantiin amil. Datang lagi ya kan Cing Lukman gantiin lagi baik. Ternyata apa malam orang berbeda ngajiin. Ahli ibadah. Malaikat bingung, lah ini udah malam belum ada yang berhenti ngaji. Kir, ya kan kita belum bisa masuk ini, ya belum. Oh, ternyata ada Cing Arifin datang bawa tenda. Urusannya waduh bisa 7 hari nih. Udah gitu bawain tenda, bawain lampu, lah kan pas maghrib terang. Kata malaikat munkar nakir, wah Kak, orang beres nih. Apa Kir? Waduh, sampai malam ini. 7 hari ini nggak beres ini apa? Lah kalau dibawain Quran sama pasukan kayak gitu kita mau masuk gimana? Sedangkan 7 langkah terakhir manusia ahlinya baru malaikat mau masuk. Lah ini boro-boro ya kan 7 langkah orang baliknya di atas makam. Baliknya di depan banget, di depan muka, depan wajahnya makam, gimana itu malaikat mau masuk? Tungguin kali apa 7 hari mah, ditungguin 7 hari ya kan, pas diintip-intip malaikat, oh udah pada bubar atu-atu tuh ya kan, kalau oh siap Kir, bawain bogem yang gede. Bogem yang buat ngapakin batu kali dibawa munkar nakir ya kan, bogem yang gede. Pas dicek lagi masuk sana, Arifin dibukain tenda, datang lagi Cing Lukman, jangan dibuka dulu tendanya, mengapa? Mau ditulis sampai 40 hari. Tuh ahli ibadah kayak gitu. Kenapa? Karena dia punya awal dan soleh ya da'ulah. Amin ya rabbal alamin.
anaknya soleh sama soleha. Akhirnya 40 hari malaikat nungguin. Pas ditungguin 40 hari malam rapi beres akan ditanya. Ahli ibadah ditanya. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadur rasul. Paseh ditanyanya. Udah selesai itu malaikat langsung lapor ke Allah. Apa kita lihat Allah? Belum naumatul arus. Tidurnya kamu tidur seperti tidurnya pengantin. Enggak ada yang ganggu tidur pengantin mah. Bayangin Pak, Bapak pernah jadi pengantin. Ya Pak. Jam 10 udah masuk kamar, itu mertua kita Masya Allah bisik-bisik, lu jangan di situ, berisik, abang lu apa tidur pengantin. Walaupun kita di dalam rusuk, di luar mah nggak boleh berisik, ya kan? Naumatul arus, indah kita orang-orang yang meninggal ahli ibadah, meninggalnya kayak pengantin, bahagia terus. Di dalam rusuk, di luar suruh diam sama bapak kita. Diem lu jangan nonton TV di sini, berisik, TV-nya matiin semua. Ngapa? Abang lu tidur. Saking girangnya pengantin. Yang ngerasain, yang belum ngerasain syukur. 2022 masih jomblo. Payah, kubur presiden diganti lagi 2024. Masih jomblo juga. Ya Pak. Naumatul arus, ahli ibadah, meninggal dunia indah. Maka dia mendapatkan predikat roloh min riyadil jinan, berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, maaf, saya dulu pernah dengar ceramahnya Haji Nurul Huda. Apa? Katanya kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Haji Nurul Huda, umat baginda Rasul masuk ke alam surga semua. Maka saya yakin Pak Ustadz saya masuk surga. Lu kerjanya kemana? Main gaple doang. Yang main gaple pengen masuk surga, apalagi kita yang sering ke masjid. Ya Pak. Yang main gaple ditanya, "Bang mau surga?" Emang surga punya lu dompet? Lah gua juga pengen ke surga. Ya lu jangan main gaple apa ya kan masjid. Ustaz juga belum tentu ke masjid, kemarin gua ustaz dikudain janda. Itu bahasa tuh orang main judi kayak gitu. Ngeselin. Disuruh berhenti galakan dia. Urusan mati mah minta diajiin. Ya kan? Yang tukang gaple, tukang mabuk, reman, mati. Lagi hidupnya ngusin ustad. Jangan ngeliat sendal ustad aja lemparin. Gila mati bininya minta ampun nangis ke rumah ustad. Ustad bisa ajiin laki saya. Lah emang meninggal itu orang soleh. Maafin lah, salah semua. Nangis. Coba bayangin. Tega nggak kita kalau bininya udah ngomong kayak gitu? Apalagi bininya cakep, licin. Orang tega Pak gitu, yakin gitu. Makanya jangan sombong lah. Yang kaya nggak boleh sombong, yang miskin apalagi. Yang kaya aja nggak boleh sombong, miskin sombong kan belagu banget ya kan. Wah orang miskin PA masih sombong. Apa yang diharapin? Nah itulah prediksi dalam kehidupan kita, manusia pasti menemukan yang namanya kematian. Tapi kematian itu entah kapan, di mana kita nggak tahu. Kita ngarapin sih meninggalnya lagi sujud di masjid, amin ya rabbal, atau lagi memberikan sodakoh ke yatim piatu. Tuh pas meninggalnya, insya Allah kita minta sama Allah yang maha kuasa, amin ya rabbal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang terakhir. Jadi manusia ketika meninggal dunia putus semua urusannya. Nah kalau dia ahli ibadah, insya Allah dia akan tenang. Tidurnya balikan tidurnya pengantin. Naumatul arus. Tapi yang sangat disedihkan kalau dia bukan ahli ibadah. Kalau bukan ahli ibadah, pas malaikat munkar nakir datang, terakhir keluarganya ahluhu, ya kan, berangkat semua, maka datang munkar nakir udah nggak bisa ditanya. Siapir tanggal lu kemarin yang lu incer baik, yang kalau disuruh sholat nolak mulu, diajak ngaji mulai udah kayak karet, diajak takjiah tahlil alasannya dia takut. Kan dia bakal mati juga, masa takut tahlil, bingung. Diajak takjiah males, diajak ngaji mulai, diajak ke masjid orang mau. Giliran meninggal dunia jenazahnya pengen dimasukin ke masjid. Disolatin di masjid, kan harusnya jangan ya. Lalu nggak pernah ke masjid, sholatnya di rumah, ya kan? Kalau pengen kita mah kayak gitu, tapi Allah nggak kayak gitu. Ya, tapi yang meninggal dunia, kalau orang-orang yang bukan ahli ibadah, ditanyainnya langsung diseksa.
digetok pakai palu, bogemnya gede. Ditanya mau buka, orang tahu mah apa yang saya buka, gitu kan. Dipendem langsung 700 tahun perjalanan coba. Ditanya lagi ini itu nggak tahu, kita dibogem lagi, kita mendem lagi. Woi, serem. Makanya jangan belagu-belagu. Tuh masih deket banget. Subuh sering ke masjid, maghrib masjid, dohor ke masjid. Yang dekat ini kayak di kampung saya dekat ke masjid rumahnya, malas banget ke masjid. Giliran selamatan ya kan dia datang. Tahu ada berkat mah. Iya, giliran selamatan dia datang, giliran ngaji ya kan dia datang ada berkat. Giliran nggak ada berkat dia orang datang. Itu namanya muka berkat. Kita mah jangan, Pak. Kita mah jangan. Mudah-mudahan ibadah kita sesuai dengan apa yang kita katakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.